Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang syariat Allah. Sebagaimana lampu lalu lintas, jika ditaati lampu hijaunya, lampu merahnya, semua akan berjalan sebagaimana semestinya. Namun, apabila ada yang melanggar, maka akan terjadi kemacetan, akan semrawut dan tidak terkendali. Begitu pula Allah memberlakukan umatnya dengan syariat. Ada dari dalil-dalil Allah yang menunjukkan kata perintah bermakna kewajiban. Seperti kata Allah dalam firman-Nya, aqimis shalah. Maka perintah ini wajib dilakukan. Kemudian ada juga dari dalil-dalil Allah yang menunjukkan perintah namun bermakna larangan. Seperti kata Allah dalam firman-Nya, wala tashrabul khamr, dan janganlah engkau meminum khamr. Kenapa? Karena ketika seseorang meminum khamr atau mabuk, maka hilang akal sehatnya. Dari sini akan bermula kerusakan demi kerusakan. Berkata kotor, berbuat kasar, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dari itu Allah mensyariatkan untuk sholat, berpuasa, menunaikan zakat, bahkan haji, semua untuk kebaikan hambanya. Mungkin dari hambanya akan ada yang mengeluh, sholat itu capek, dalam sehari 5 kali. Puasa itu menahan haus dan lapar. Atau bersedekah, menunaikan zakat, harus membagi harta kita dengan yang lainnya. Atau bahkan menunaikan ibadah haji yang menguras harta kita, yang menguras tenaga kita. Tapi sesungguhnya Allah tidak ingin membebankan hambanya. Apa kata Allah dalam Quran-Nya? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi hambanya, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi hambanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak syariat atau ketentuan-ketentuan Allah yang kita tahu kebaikan-kebaikan ada di dalamnya, atau hikmah ada di dalamnya, atau bahkan yang tidak kita ketahui. Seperti contohnya, umat muslim dilarang untuk memakan babi. Kenapa? Karena di dalam babi terdapat cacing pita, yang dimana cacing pita ini dapat menggerogoti organ-organ tubuh manusia. Kemudian adanya iddah di dalam talak. Untuk apa? Yang pertama, untuk mengetahui kosongnya rahim seorang wanita dari suaminya yang lama, agar nasab anak itu tidak tercampur. Kemudian yang kedua, ada hikmah yang tersembunyi di balik adanya iddah selama 3 quru. Di dalam hadis dijelaskan bahwasannya setiap mani laki-laki itu tidak boleh bercampur dengan yang lainnya.
Maka di kuruk yang pertama, ketika mengalami menstruasi, maka gugurlah dari rahim wanita itu 36% dari mani laki-laki yang lama. Kemudian di kuruk yang kedua, maka gugurlah 67%. Kemudian di kuruk yang ketiga, gugurlah 97%. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan kepada umat muslim untuk berganti-ganti pasangan tanpa adanya ikatan yang sah. Karena apa? Karena dari berganti-ganti pasangan itu dapat menimbulkan penyakit yang dinamakan HIV. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, begitu pula Allah menciptakan hal-hal yang kita anggap sepele, seperti diciptakannya terumbu karang di lautan, seperti diciptakannya belalang, dan lain sebagainya. Sebetulnya untuk apa? Untuk menyeimbangkan ekosistem. Bahkan jika seorang hamba mengalami kesulitan dalam menunaikan ibadah atau menjalankan syariat Allah, di sini Allah mensyariatkan yang namanya rukhsah atau keringanan. Ketika seorang hamba ingin melaksanakan sholat, kemudian dia ingin berwudu, tapi tidak didapatkannya air, di sini Allah mensyariatkan tayamum. Kemudian jika seorang hamba ingin melaksanakan sholat tapi di luar hujan, maka Allah mensyariatkan adanya rukhsah, diperbolehkannya seorang hamba sholat di dalam rumah. Kemudian seorang hamba yang ingin melaksanakan sholat namun ia sakit, maka Allah memberikan keringanan untuk sholat dengan cara duduk. Apabila tidak mampu, maka diperbolehkannya berbaring. Tapi apabila seorang hamba tidak mampu melakukannya dengan duduk, maka Allah perbolehkan dengan berbaring. Apabila tidak mampu dengan berbaring, maka Allah perbolehkan dengan menggunakan isyarat. Begitulah Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Maka dari itu, kita sebagai seorang hamba sudah diberikan kepada Allah banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, sekiranya mohon dimaafkan. Usikum iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.